Selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang membuat file NC dan membuat file HDF. Nah, langsung saja. Yang pertama kita coba membuat file NC. Nah, di sini saya berbagi ilmu tentang membuat file NC dari satu file NC. Nah, bagaimana itu? Jadi, misalkan kita ingin memilah memilih variabel-variabel apa saja yang ada di file NC, kita pilih dan kita buat file NC baru dengan hanya data-data yang kita pilih saja. Nah, yang pertama, seperti biasa kita membaca dulu file NC-nya dengan file name sama dengan nama file NC-nya. Terus saja berisi .nc. Setelah itu kita harus mengetahui info yang ada di dalam file NC tersebut. Kita membacanya dengan atau mengetahuinya dengan sintak NC info dari nama file. Nah, coba dulu saya running. Nah, di sini terlihat info apa saja yang ada di file NC tersebut. Ada latitude, longitude, dan klorofil A. Lalu setelah diketahui ada 3 variabel tersebut, kita baca variabel tersebut dengan untuk latitude menggunakan NCRead dari file name dari variabel lat. Lalu longitude sama juga NCRead dari file name dan dipilih variabel lon, dan klorofil A dipilih variabel klorofil A. Nah, setelah kita baca yang kita ingin pilah, lalu kita membuat file baru. Baru dengan format .nc. Nah, seperti ini teman-teman, sudah saya buatkan agar agar mengurangi error. Jadi terlebih dahulu kita buat tempatnya, yaitu out sama dengan hasil.nc. Nah, setelah kita membuat tempat dari yang akan kita isi, selanjutnya kita memilih membuat NC tersebut dengan sintak NCRead, lalu NCRead di mana dituju ke tempat yang tadi di hasil.nc, lalu kita buat variabel latitude dengan dimensi yang sama dengan latitude panjang atau banyaknya dari latitude. Lalu sama juga untuk longitude, kita NCRead ke tempat hasil.nc, lalu kita buatkan matriks longitude-nya dengan dimensi sama juga banyaknya atau panjangnya data longitude. Untuk klorofil sama juga NCRead out klorofil A, di mana dimensinya banyaknya longitude kali
latitude. Jadi ini berupa seperti lapisan. Lanjut, lalu kita tuliskan dengan sintak NC write ke dalam wadah tersebut dengan dinamakan latitude untuk lat. Lalu tuliskan ke tempat itu pula longitude. Lalu selanjutnya chlorophyll A seperti ini teman-teman. Jadi jika di run, oh ya, ini NC display out ini untuk menampilkan hasil yang file yang kita sudah buat. Coba kita run. Oh, mohon maaf teman-teman, karena tadi saya sudah run dan masih ada data sebelumnya. Jika masih ada data sebelumnya dan kita run dengan kita membuat data yang sama, maka hasilnya ditumpuk teman-teman. Jadi jika ditumpuk itu maka hasilnya akan error. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kembali lagi kita run. Nah, ini teman-teman, jadi kita sudah membuat data baru, data NC dengan variabel yang kita inginkan saja, yang berisikan latitude dengan size 4320 kali 1 dan data longitude, lalu data chlorophyll A nya. Baik, selanjutnya ini untuk satu file saja. Bagaimana untuk banyak file? Nah, ini sudah saya buatkan untuk banyak file. Jadi misalkan kita mempunyai data data harian di 1 bulan full. Jadi di sini saya mempunyai data dari hari pertama di bulan Desember sampai hari terakhir di bulan Desember. Jadi bagaimana kita menggabungkannya dan memilih variabel apa saja yang kita ingin isi. Nah, di sini saya sudah buatkan. Maaf teman-teman, sebelum di sini sudah saya buatkan. Jadi yang pertama, seperti biasa, kita membaca dulu semua file tersebut dengan sintak dir, yaitu directory, dimana kita gabungkan terlebih dahulu dan NC nya semua di dalam satu folder. Lalu kita pilih folder tersebut atau baca folder tersebut dengan dir dari nama folder dan di semua file NC yang kita baca. Lalu untuk menggabungkannya, sebelumnya untuk membaca satu persatu, kita gunakan for agar terjadi pengulangan. Nah, di sini saya sudah buatkan i sama dengan 1 sampai banyaknya data di folder tersebut, di list file tersebut. Lalu kita buatkan nama file sama dengan list file 1 sampai banyaknya file di yang bernama name. Lalu folder name sama dengan list file 1 sampai banyaknya file, itu folder. Lanjut,
untuk memilahnya dari nama file dan folder, seperti biasa kita pisahkan dengan simbol atau slash ini, seperti ini teman-teman. Jadi kita pisahkan nama folder name dengan nama file dengan strcat. Lalu kita baca satu persatu informasi yang ada di NC tersebut dengan NC info dari file name yang sudah kita pisahkan. Lalu seperti tadi, sama juga untuk latitude kita baca menggunakan NC-read file name dari lat, variable lat. Lalu longitude kita baca di file name dengan di variable long. Untuk chlorophyll A sama juga kita baca di file name di variable chlorophyll A. Nah, setelah kita baca, setelah kita dapatkan apa yang ingin kita ambil dari file NC tersebut, lalu kita misalkan ingin pengolahan, bisa kita lakukan di sini juga. Kita olah misalkan untuk cropping. Jadi sebelumnya sebelum cropping kita harus menentukan area terlebih dahulu, seperti ini dengan sintak lat start untuk awal, dicari latitude lebih besar dari 10,1. Nah, ini area ini saya pilih di daerah Indonesia. Jadi yang pertama, batas-batasnya untuk latitude, batas awalnya dari -10, lalu batas akhirnya untuk latitude lebih kecil dari 10. Lalu batas untuk longitude di awal dari 90, batas akhir 150. Jadi seperti ini teman-teman sintaknya. Setelah kita menentukan areanya, lalu kita cropping, kita pilih datanya. Lalu untuk memilih data yang sudah kita tentukan areanya, jadi kita buatkan sintak crop sama dengan data chlorophyll A di daerah yang sudah tentukan, area yang sudah kita tentukan. Lalu kita save file data crop img untuk menampilkan data crop tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita olah, tentunya kita akan mengeluarkan atau menghasilkan file yang baru agar tidak tercampur dengan file-file yang sebelumnya. Jadi kita buatkan file baru, sama seperti tadi, kita buat wadahnya terlebih dahulu dengan out sama dengan chlorophyll per hari di bulan Desember 2020. Nah, karena tadi adanya error karena file tertumpuk. Misalkan saya sudah tadi running, agar runningan kali ini berhasil dan tidak perlu menghapus file lagi agar tidak tertumpuk. Jadi dibuatkan sintak if, dimana is file out jika ada
jika ada nama file output yang sama akan di delete. Nah, selanjutnya kita ncreate sama seperti tadi, out latitude dimension, banyaknya latitude. Nah, dengan mengikuti size dari shapefile 1. Shapefile 1 ini teman-teman. Yang longitude sama juga. Lalu untuk data waktu sama, kita pilih di dimensi time, kita buatkan time mengikuti data shapefile yang ada, mengikuti data shapefile yang ketiga. Lalu untuk data, tentunya klorofil A, kita buatkan dimensi latitude mengikuti data latitude dan longitude, serta mengikuti waktunya. Setelah itu kita tulis seperti tadi, ncwrite, tuliskan di output dengan latitude mengikuti latitude dan longitude mengikuti banyak longitude, dan untuk waktu temporalnya mengikuti waktu juga, dan tentunya data klorofil mengikuti dimensi klorofil itu sendiri. Nah, coba kita running. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di sini tentunya belum dirubah legendnya atau syarat-syarat warnanya. Jadi seperti ini. Nah, kali ini saya tidak berbagi tentang legendnya tersendiri, karena di video sebelumnya sudah ada. Nah, kita tunggu agar selesai. Nah, jadi ini bergerak teman-teman, karena ada dari sintak pause ini. Nah, sudah teman-teman, jadi ada yang error di mana file lat ncreate di line 14. Jadi ada error teman-teman. Untuk mencari error itu sendiri, kembali lagi kita cari-cari di mana kesalahan kita. Untuk saat ini mungkin saya tidak carinya karena agar tidak lama, tapi untuk logika pikirnya seperti ini, sama juga seperti ini teman-teman. Mungkin untuk errornya bisa dicari sendiri-sendiri. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan file HDF.
Nah, di file HDF ini sendiri sama juga dengan pengolahan NC, tetapi cuma berbeda di menggunakan HDF info dan HDF read. Jika NC menggunakan NC info dan NC read, di sini HDF menggunakan HDF info dan HDF read. Jadi sama saja. Di sini saya sudah mempunyai file HDF, di download bisa di VGBM. Lanjut, kita akan mengolah data .hdf sama seperti NC juga. Yang pertama kita panggil terlebih dahulu di satu folder tersebut yang sudah digabungkan file HDF-nya. Kita panggil foldernya di folder file VGM yang dibaca semua file HDF. Lalu kita akan mengolah secara berulang-ulang di file HDF itu sendiri, karena tentunya ada beberapa file HDF agar diolahnya satu persatu. Jadi kita gunakan for di sini for i sama dengan 1 sampai banyaknya file HDF atau list file, banyaknya file HDF. Lalu di mana kita seperti tadi baca nama file i sampai semua kolom, sama dengan kita gunakan sintaks strcat, di mana folder file VLM itu sendiri dengan list nama. Setelah kita baca dengan sintaks ini, kita peroleh infonya dengan file info dengan HDF info. Nah, file info sama dengan kita gunakan sintaks HDF info di nama file i sampai semua kolom. Nah, ini teman-teman, kita baca info dari nama file. Lalu STS info sama dengan file info STS yang pertama. Lalu kita baca datanya dari data HDF read di STS info sendiri. Setelah kita baca dan kita pilih data-datanya seperti tadi di file NC, lalu kita crop dengan di file HDF itu sendiri, dibaca HDF read, lalu ditentukan syarat-syarat batasnya. Di sini saya memilih daerah Indonesia, karena daerah Indonesia itu letaknya di antara 400 sampai 1600 untuk data untuk baris. Lalu untuk ini 300 sampai 500 untuk data kolomnya. Kita buat syarat-syarat batasnya. Lalu untuk kurung kotak di tengah-tengah ini, kenapa tidak berisi nilai? Karena agar di sini ini itu untuk meloncatkan data. Misalkan di sini berisikan 2, jadi dari 400 sampai ke 300 ini
dari angka 400 sampai 1600, dari 400 sampai 1600 diloncat antara dua data. Agar tidak diloncat, jadi kita pakai semua data. Lalu setelah itu dari area itu kita buatkan file sama seperti NC tadi dengan shape file, semua data dan semua kolom di semua file. Ini itu semua file ya teman-teman, jadi 1 sampai banyaknya file. Lalu kita buatkan data crop dari data crop ini. Lalu kita tampilkan dengan image C di data crop dengan menggunakan color map Z. Dan kita kita buat animasi atau berjalan dengan 0,1. Lalu setelah itu seperti tadi di NC kita buat outnya juga. Jadi di sini outnya kita buat HDF. Nah, outputnya hasil HDF. Ini untuk jika ada file yang sama kita hapus terlebih dahulu agar tidak error. Lalu sama seperti tadi di file NC kita NC create dari baris, kolom, waktu atau banyaknya data secara temporal, dan tentunya kita buat file datanya juga. Lalu kita tulis seperti tadi di file NC. Coba kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lebih cepat daripada file NC, karena di file NC itu sendiri banyak filenya banyak, dan file HDF ini file yang sudah diolah. Kalau di NC masih mentahan begitu. Lalu setelah ini misalkan kita untuk memperpendek sintak kita atau script kita, memperpendeknya kita bisa memindahkan function ini ke beda file. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pindahkan semua ini ke sini dengan function. Kita buatkan function shape file sama dengan fbm shape yang kita perlukan. Ini outputnya dan ini inputnya. Ini nama file, nama function kita. Diperlukan daftar file dan outputnya shape file. Kita tadi pindahkan seperti itu. Kita coba pindahkan. Ini seperti ini teman-teman. Jadi kita pindahkan saja langsung, dan setelah dipindahkan kita hapus yang sini dan kita kembalikan dengan nama function itu sendiri yang sudah kita save. Ini teman-teman. Jadi hasilnya akan sama juga. Oh, mohon maaf. Daftar file. Oh, mohon maaf. Ini karena list file sebenarnya, teman-teman. Jadi hasilnya akan sama. Dan untuk output juga bisa kita pisahkan. Untuk output kita pindahkan ini ke shape yang saya sudah buatkan ini. Ini sama dengan shape. Nah, kita buatkan NC, kita
bawa ke sini. Mohon maaf, kita taruh di sini. Filenya akan sama, tapi lebih pendek dan lebih banyak file, tapi sudah berurutan di file itu sendiri. Nah, mungkin sekian sharing-sharing dari saya kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.